A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana, NIM 119011216. Baik, di sini saya ingin mengerjakan mata kuliah dari Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Dr. Haryansyah selaku dosen pengampunya. Jadi di sini saya ingin mengerjakan mata kuliah tersebut, yaitu yang pertama tentang permasalahan bullying yang ada di sekolah dan sekitarnya. Yang kedua yaitu pengertian bullying, apa saja penyebab dan faktor hal tersebut bisa terjadi, mengapa kejadian bullying bisa terjadi, padahal mustahil pelakunya tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak baik, bagaimana cara penyelesaian dari sudut pandang PAI dan psikologi perkembangan. Baik, saya langsung saja membahasnya, yaitu tentang perlakuan bullying yang ada di sekolah. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental, atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Orang tua sering tidak menyadari anaknya menjadi korban bullying di sekolah. Bentuk yang paling umum dari bentuk penindasan atau bullying di sekolah adalah pelecehan verbal, yang bisa datang dalam bentuk ejekan, menggoda atau meledek dalam penyebutan nama. Jika tidak diperhatikan, bentuk penyalahgunaan ini dapat meningkatkan menjadi teror fisik seperti menendang, meronta-ronta, dan bahkan pemerkosaan. Selanjutnya yaitu pengertian bullying. Riyauskina, Juwita, dan Sustio tahun 2005 dalam bukunya mendefinisikan schoolbullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang masalah bullying sederhana yang tak bisa dipandang sebelah mata. Percaya atau tidak, masalah sesederhana apapun kalau tidak ditanggapi dengan serius pasti akan menghasilkan dampak atau efek yang luar biasa. Bullying adalah salah satunya. Siapa sangka ada orang yang rela mengakhiri hidupnya karena dibully. Mengerikan bukan? Hidupnya karena dibully. Semua permasalahan selalu ada solusinya. Begitu pula dengan bullying. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita simak hasil wawancara. Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu atau kelompok seseorang dengan sengaja, yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat negatif secara berulang kali, yang tujuannya adalah menyakiti, merendahkan, atau menjatuhkan harga diri orang lain. Bullying ini terjadi karena kesenjangan power atau kekuatan antara pelaku dan korbannya. Bentuk bullying juga sangat beragam, mulai dari bentuk fisik seperti pukulan, verbal seperti ejekan, memaki-maki, maupun psikologis seperti pengabaian atau mengisolasi orang lain. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku bullying. Salah satunya adalah karena memiliki pengalaman masa lalu yang sama. Korban bullying dapat berubah menjadi pelaku bullying apabila kondisi memungkinkan. Kalau kita lihat kan sekarang masih ada beberapa kegiatan yang menggunakan kekerasan untuk kegiatan penerimaan anggota baru, dan biasanya hal tersebut akan menjadi siklus. Junior yang dulunya pernah mengalami bullying akan melakukan hal yang sama ke juniornya lagi, karena ketika ia melakukan itu, ia merasa percaya diri karena mereka bisa menguasai orang lain. Selain pengalaman masa lalu, orang tua juga memegang peranan penting dalam perilaku bullying. Hal ini karena pada pola asuh orang tua
yang sangat sering menggunakan hukuman fisik akan membuat perilaku tersebut ditiru anak dan dipraktekkan di lingkungannya dan teman-temannya. Tidak hanya itu, orang tua juga harus mendampingi anak-anak saat menonton televisi, karena sebenarnya perilaku bullying sudah ditunjukkan melalui kartun-kartun yang sering ditonton di televisi. Contohnya film Doraemon. Di sana kita bisa melihat karakter Giant menunjukkan perilaku yang membuli Nobita seperti memukul, mengancam, dan tidak mau berteman dengan Nobita. Itu hanya contoh saja di dalam film kartun. Di sini, anak-anak yang menonton kartun tersebut dengan tanpa dampingan orang tua bisa jadi akan meniru perilaku Giant karena mengidolakannya tanpa mengetahui bahwa tindakan bullying adalah tindakan yang tidak terpuji. Dampak bullying pun sangat beragam, mulai dari dampak yang sangat ringan seperti takut datang ke sekolah, prestasi sekolah menurun, hingga sangat parah. Misalnya, keberagaman itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain social support yang diterima bagi orang tua maupun lingkungan, bentuk bullying yang diterima anak, maupun karakteristik anak itu sendiri. Ada kasus anak dibully dengan cara diledek, dan itu sangat berpengaruh dalam hidupnya karena ia tidak bisa mendapatkan social support yang cukup dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Begitu pula ada kasus yang sebaliknya, di mana korban bisa membela dirinya lantaran mempunyai social support yang besar dari keluarga. Jadi dampak bullying itu sangatlah beragam sangat beragam jenisnya. Karena itu, orang tua harus mendidik anak agar berdaya dan mandiri sejak dini, agar anak punya rasa percaya diri yang baik sehingga anak tidak mudah dimanipulasi oleh orang lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan para orang tua adalah dengan memasukkan anak ke berbagai aktivitas. Karena dengan mengikuti aktivitas, anak akan menimbulkan perasaan yang mampu dan percaya diri pada dirinya. Selain itu, orang tua juga harus aware pada segala sesuatu yang terjadi pada sang buah hati, sehingga apabila ada sesuatu permasalahan, orang tua bisa mendeteksinya sejak dini dan menyelesaikannya. Perilaku bullying bisa dihilangkan, dan pastinya penghilangan bullying tersebut memerlukan kerjasama berbagai pihak, terutama untuk remaja yang tidak berada dalam perlindungan atau tanggung jawab institusi tertentu. Karena itu kita membutuhkan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, mulai dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu cara pandang PAI dan psikologi perkembangan. Jadi cara pandang PAI dan psikologi perkembangan yang paling tepat yaitu yang pertama dari faktor keluarga. Karena keluarga merupakan peran penting dalam pola asuh anak. Orang tua menunjukkan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal bisa menjadi pemicu seorang anak menjadi pelaku bullying karena meniru daripada yang dilihatnya. Kekerasan fisik yang dimaksud di sini bisa berbentuk memukul, menampar, meninju, dan lainnya. Sedangkan kekerasan verbal bisa berupa komunikasi yang kasar dan penuh makian. Tidak adanya perhatian dari orang tua untuk anak, serta tidak adanya attachment yang positif antara orang tua dan anak juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab bullying. Yang kedua yaitu dari sekolah. Sekolah menjadi salah satu tempat bertumbuhnya perilaku bullying. Sayangnya pihak sekolah kerap mengabaikan tindakan bullying, kurang ketegasan,
dan minim sekali pemberian konsekuensi dari pihak sekolah terhadap tindakan ini. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan efek jera dan berani untuk mengulangi tindakan tersebut. Perilaku bullying ini bisa terjadi pada kegiatan masa orientasi mahasiswa atau MOS. Yang ketiga yaitu kelompok teman sebaya. Membuktikan diri sebagai orang yang kuat agar tidak dianggap remeh dan payah oleh orang teman-temannya juga bisa mendorong seseorang menindas yang lainnya. Hal ini bisa dilakukan agar dapat diterima dalam suatu kelompok pertemanan. Mungkin itu saja menurut saya tentang cara pandang PAI dan psikologi perkembangan. Mudah-mudahan video yang saya buat dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.